Assalamualaikum, saya Raka. Malam ini saya gelisah karena orang tua saya mulai sering terbangun dengan dada berdebar. Saya tidak mau mereka kehilangan kebebasan di usia emas, hanya gara-gara kebiasaan kecil yang salah. Waalaikumsalam. Saya dokter Siti Setiati. Misi saya sederhana, menyelamatkan pasien lansia dari kesalahan kecil yang berujung besar supaya tidak ada lagi yang jatuh ke ruang gawat darurat di tengah malam. Malam ini hadir bersama saya, Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, penasehat Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali, penulis buku sehat di usia emas. Dok, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Raka, kita mulai cepat. Karena waktu tidak menunggu jantung dan otak yang kelelahan. Dok, benarkah kebiasaan minum air sebelum tidur bisa jadi bom waktu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh lansia? Pertanyaan tajam, ketika kita menuang air terlalu banyak jelang tidur, volume darah naik. Jantung yang sudah menua dipaksa memompa lebih kuat. Izinnya lembur. Cairan mudah merayap ke paru, ritme jantung goyah. Hasilnya malam, yang seharusnya tenang, berubah mencekam. Kedengarannya mengerikan. Apakah itu alasan banyak orang tua terbangun dengan napas megap, kepala berat, dan keringat dingin? Tepat, itu sinyal darurat. Banyak yang mengira, ya, wajar namanya juga tua. Saya tegas itu bukan takdir. Itu kebiasaan yang bisa diubah. Kalau dibiarkan, apa konsekuensi paling menakutkan? Dok, saya ingin orang di rumah benar-benar merasakan tarikan alarmnya. Bayangkan terbangun tengah malam, dada berdebar tak beraturan, napas seolah ditahan bantal basah. Pada sebagian orang, cairan menumpuk di paru. Sebagian lain, tekanannya melonjak pembuluh yang rapuh, bisa robek. Keesokan harinya bukan pasar pagi, tetapi ruang rawat. Dok, saya teringat tetangga di kampung. Ia suka minum beberapa gelas air hangat sebelum tidur. Katanya, biar bersih. Apa itu mitos? Itu salah paham yang sering saya temui. Membersihkan tubuh bukan berarti menenggak air di jam yang salah. Air itu, obat dosis dan waktunya harus tepat. Lalu bagaimana caranya tetap cukup minum tanpa menyiksa jantung di malam hari? Isi sejak pagi hingga sore, bagi ke dalam beberapa gelas kecil sekitar 200 ml sepanjang hari, menjelang malam, arem, kalau haus tengah malam, berkumur, basahi bibir, lalu kembali tidur. Ada contoh nyata? Dok, yang bisa menampar sadar penonton kita. Seorang kakek dari kota besar datang dengan ritme jantung kacau usai kebiasaan minum banyak tiap malam. Setelah kami ubah jadwal minumnya, 2 pekan, kemudian ia berkata, "Tidur saya pulih. Cucu saya tidak lagi cemas." Dari ketakutan menjadi harapan hanya dengan menggeser waktu minum. Tapi banyak yang berkata, air kelapa itu kan segar, minum malam makin bagus. Salah kaprah. Bukan. Betul, banyak yang pikir air kelapa cuma menyegarkan, padahal bisa membantu menurunkan tekanan darah bila dikonsumsi bijak di siang hari. Malam hari tahan dulu, waktu adalah kuncinya. Celah harapan itu di mana? Dok, apa yang sederhana, murah, khas Indonesia, dan aman bagi orang tua? Ini jebakan yang akrab. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga jantung, tetap tenang, sumber protein nabati yang ramah pembuluh. Pisang kaya kalium, bantu kestabilan ritme, santap di siang atau sore. Air kelapa segelas kecil di siang hari, bukan jelang tidur. Murah, mudah, khas, pasar kita. Jadi bukan berhenti minum, tetapi mengatur jamnya. Ya,
Tepat, cukup di siang hari. Istirahat di malam hari, dengarkan tubuh bibir lembab, urin kuning pukat. Bengkak berkurang itu tanda kita di jalur benar. Kalau penonton masih ragu, apa satu pertanyaan yang harus mereka ajukan pada diri sendiri malam ini? Apakah kebiasaan saya membuat saya bangun berkali-kali dan membebani pasangan? Jika ya, ubah malam ini juga. Jangan tunggu kejutan pahit. Dok, bagaimana bila mereka minum obat rutin? Gunakan beberapa teguk saja untuk obat. Bila memakai diuretik atau obat jantung tertentu, konsultasikan jadwal cairan dengan dokter. Disiplin itu sayang diri sendiri. Sebelum kita lanjut, jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih Makassar? Semarang, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan tolong, ajak orang tua, tetangga, jamaah di masjid, teman arisan. Satu perubahan kecil bisa menyelamatkan satu keluarga dari malam penuh panik. Dok, satu pesan terakhir untuk menyalakan harapan. Kita tidak mengejar mukjizat, kita merapikan kebiasaan. Isi siang, istirahat malam. Pilih tempe, pisang, dan air kelapa di jam yang tepat. Dengan itu, jantung lebih damai. Langkah ke pasar esok pagi lebih ringan. Dok, kita tadi sudah bicara soal bahaya tersembunyi dari minum air di waktu yang salah. Tapi apa benar sesederhana itu? Hanya karena air sebelum tidur bisa bikin stroke? Mas Raka, bukan hanya bisa. Sudah ribuan kasus saya temui. Setiap minggu, ada saja pasien masuk UGD dengan gejala berat jantung berdebar. Sesak, bahkan tidak sadarkan diri semuanya karena satu hal kecil, terlalu banyak minum di malam hari. Tapi dok, bukankah air itu sehat? Bukankah kita selalu dengar minum banyak biar ginjal bersih? Betul, air itu sehat, tapi kuncinya bukan hanya berapa banyak, tapi kapan. Bayangkan, tubuh seperti ladang, kalau kita siram air terlalu banyak saat malam, justru bisa banjir. Ginjal kita bukan mesin cuci 24 jam. Wah, ilustrasi itu mengena sekali. Tapi, boleh saya jujur, orang tua saya juga sering minum 2-3 gelas sebelum tidur. Katanya biar tidak dehidrasi malam-malam. Dan itu yang membuat saya sedih, Mas Raka, karena niat mereka baik. Tapi, niat baik tanpa informasi yang benar bisa jadi bumerang. Setiap malam, organ tua mereka dipaksa kerja lembur. Seberapa parah? Dok, efeknya. Saya akan cerita satu kisah. Seorang pensiunan kepala sekolah dari Surabaya, Pak Sutrisno. Usia 72, setiap malam ia minum sampai 4 gelas air hangat. Ia pikir itu detox. Tapi jam 2 dini hari, jantungnya berdebar hebat, rasanya seperti ada tangan mencengkeram lehernya. Ia berkata pada saya, "Dokter, saya merasa seperti bom waktu. Setiap malam hampir meledak." Astagfirullah. Dan itu hanya karena air. Ya, jantung beliau sudah menua, pompa darah jadi lebih lemah. Tapi saat minum banyak, volume darah naik drastis, jantung dipaksa kerja keras saat seharusnya istirahat. Akibatnya, ritme jantung kacau, bisa berujung stroke atau henti jantung mendadak. Saya jadi ngeri sendiri. Lalu, Pak Sutrisno bagaimana sekarang? Alhamdulillah, setelah kami ubah jadwal, minumnya minum lebih banyak di pagi sampai sore. Hanya sesap kecil, setelah maghrib 2 minggu, kemudian ia datang dan berkata, "Tidur saya seperti bayi. Dok,
Tidak lagi mondar-mandir ke toilet. Luar biasa. Dok, saya rasa banyak dari penonton kita juga menganggap gejala-gejala tadi itu normal, seperti kaki bengkak, bangun malam, detak jantung cepat. Dan disitulah kesalahannya. Banyak lansia bilang ke saya, "Ya, saya tua, wajar dong bengkak-bengkak." Padahal tidak wajar. Itu sinyal tubuh minta tolong. Kalau kita abaikan, bisa jadi panggilan terakhir. Gawat ya, apakah itu sebabnya banyak lansia kita stroke di malam hari? Benar, antara pukul 2 sampai 4 pagi. Tubuh berada di kondisi tekanan darah tertinggi. Jika ditambah cairan berlebih ginjal, sudah lelah. Jantung bekerja keras, pembuluh darah menegang, maka risiko pecahnya pembuluh darah otak meningkat tajam. Saya ingat satu cerita. Pak Herman, teman ayah saya, pingsan di kamar mandi jam 3 pagi. Waktu itu, istrinya bilang ia biasa minum 1 liter air sebelum tidur. Saya pun menangani kasus serupa. Wajah membiru, keringat dingin, napas tersengal. Banyak dari mereka tidak sempat cerita. Begitu sampai rumah sakit, sudah kehilangan kesadaran. Dan kita tidak ingin itu terjadi pada siapapun. Saya terbayang pasangan mereka. Yang satu berjuang hidup, yang satu panik tengah malam. Bayangkan, seorang istri lansia harus membawa suaminya ke UGD dini hari. Di tengah panik, tak ada anak di rumah. Hanya karena satu hal, minum air terlalu banyak pada waktu yang salah. Dok, boleh saya tanya langsung berapa gelas yang aman dan jam berapa sebaiknya stop? Idealnya 6-7 gelas sehari. Dimulai dari bangun tidur. 1 gelas air hangat, lalu dibagi sepanjang hari. Paling telat minum adalah sebelum pukul 6 sore. Setelah itu, hanya sesapan kecil, tidak lebih dari setengah gelas, dan setelah jam 7 malam, hentikan total. Itu aturan besi ya? Dok, Iya, saya sebut aturan besi malam hari. Tubuh perlu istirahat. Jantung butuh rem. Ginjal butuh tidur. Jangan paksa mereka kerja saat kita tidur. tapi bagaimana kalau malam hari haus sekali tenggorokan kering? Ada solusi. Jangan langsung minum. Kumur dengan air dingin, basahi bibir dengan kain lembab, oleskan lip balm. Itu sudah cukup menipu rasa haus. Tubuh pun tidak terbebani. Wah, saya sendiri baru tahu trik itu. Sederhana tapi masuk akal. Itu yang saya maksud. Mas Raka, kadang perubahan kecil lebih kuat dari obat mahal. Kita hanya perlu tahu caranya. Dok, saya dengar dari teman saya yang periksa ke RS di Bandung. Katanya cairan bisa naik ke paru. Itu benar. Betul, istilahnya edema paru. Cairan dari pembuluh balik saat berbaring bisa masuk ke paru. Pasien akan merasa seperti tenggelam saat tidur, batuk malam, sesak napas, bahkan bisa keluar darah. Saya pernah temui seorang lansia tidur dengan 3 bantal tinggi hanya agar bisa bernapas. Saya tidak menyangka air yang kita anggap sumber kehidupan bisa berubah jadi pemicu kematian. Air tetap sumber kehidupan, tapi hanya jika digunakan dengan bijak. Jangan menyiram saat malam datang. Itu seperti menyiram tanaman saat hujan deras, bukan menolong, malah menenggelamkan. Saya teringat ibu saya. Beliau sering bilang, minum banyak itu bersih, sehat, tapi mungkin sudah saatnya saya bilang, Bu, yuk, kita atur waktunya. Dan itu langkah cinta yang paling nyata, mengubah kebiasaan bersama. Bukan dengan marah, tapi dengan pelukan dan pemahaman, karena tubuh kita pun ingin istirahat setelah setia bekerja puluhan tahun. Dok, apakah ada makanan atau minuman khas Indonesia yang bisa bantu kesehatan jantung tanpa membuat beban malam? Tentu, tempe kukus protein nabati rendah lemak.
Pisang di sore hari kaya kalium, membantu irama jantung. Dan air kelapa muda bukan malam hari, tapi siang bisa membantu tekanan darah. Semua bisa didapat di pasar kampung. Wah, jadi bukan harus makanan mahal atau suplemen luar negeri ya? Tidak perlu, Indonesia kaya. Kita tinggal pilih waktu dan cara konsumsi yang tepat. Saya makin semangat edukasi orang rumah. Tapi sebelum lanjut, saya mau tahu, kamu yang nonton, pernah gak bangun malam dan merasa jantungmu berdetak cepat? Atau pasanganmu sering ke kamar mandi 3-4 kali semalam? Ceritain di komentar ya. Kita lanjutkan pembahasan ke solusi yang lebih dalam di bagian berikutnya. Dok, tadi dokter bilang bahwa jantung, ginjal, dan paru-paru orang tua itu seperti mesin tua. Bisa dijelaskan lebih rinci? Apa yang sebenarnya terjadi saat lansia minum air malam-malam? Tentu, Mas Raka. Mari kita mulai dari jantung. Di usia 60 sampai 70 tahun, otot jantung sudah menua. Daya pompa menurun. Kalau anak muda bisa memompa darah dengan santai, jantung lansia harus berjuang lebih keras untuk hasil yang sama. Jadi, saat volume darah bertambah karena air yang diminum, jantung tua itu langsung kelabakan ya. Betul. Tambahan 2 gelas air bisa meningkatkan volume darah hingga 20%. Bayangkan jantung tua harus mendaki tanjakan dengan beban 2 kali lipat, di saat seharusnya ia sedang istirahat. Lalu bagaimana dengan ginjal? Dok, Ginjal lansia juga menurun fungsinya. Kalau orang muda bisa menyaring 180 liter darah per hari dengan lancar, ginjal orang tua sudah kehilangan sekitar 30-40% kapasitasnya. Dan ketika malam hari, metabolisme tubuh seharusnya melambat tapi justru dipaksa kerja keras karena kelebihan cairan. saya jadi ingat Pak Dedi, tetangga saya di Medan, sekarang harus cuci darah 3 kali seminggu. Katanya dulu rajin minum air malam hari untuk membersihkan racun. Saya tahu banyak kasus seperti itu. Niatnya baik. Hasilnya tragis. Pak Dedi adalah contoh nyata bahwa ginjal tidak bisa terus dipaksa. Setiap malam minum 1 liter, itu seperti menyiram tanaman dalam pot kecil sampai airnya meluber tanah tidak sempat menyerap, malah busuk. Dan pembuluh darah, apa benar bisa pecah hanya karena minum air? Saya akan beri ilustrasi. Pembuluh darah orang tua seperti pipa air tua, lama-lama rapuh. Saat malam hari, hormon kortisol meningkat secara alami. Tekanan darah naik sedikit. Kalau kita tambahkan tekanan dari cairan berlebih, pipa bisa pecah kapan saja, dan pecahnya bisa terjadi di otak, itulah stroke. Itu sebabnya banyak lansia kena stroke antara jam 2-4 pagi ya. Ya, data dari rumah sakit di Jakarta menunjukkan puncak serangan stroke terjadi saat fajar, salah satunya dipicu beban cairan yang tidak perlu. Bagaimana dengan paru-paru? Paru-paru seperti spons. Saat tubuh kelebihan cairan bisa merembes ke jaringan paru. Akibatnya, muncul edema paru, pasien merasa sesak seperti tenggelam. Pernah ada pasien dari Solo, Pak Wijaya, tidur harus pakai 3 bantal. Ia bilang, kalau tidak begitu, saya seperti tenggelam. Duh, mendengar ini saya jadi berpikir ulang soal semua gelas air malam hari saya sendiri. Mas Raka masih muda, tapi refleksi itu penting karena kebiasaan terbentuk dari sekarang dan bagi orang tua, mengubah sedikit saja. Dampaknya besar. Dok, dari semua organ itu, mana yang paling duluan protes? Biasanya ginjal duluan. Tanda-tandanya bisa terlihat dari kencing malam yang terlalu sering, bengkak di kaki, atau tekanan darah naik, araminia, lalu jantung menyusul dengan ritme tak stabil. Detak, sepak, dan jika dibiarkan, paru ikut salivate,
Malam yang seharusnya jadi waktu pemulihan berubah jadi medan perang. Gawat ya. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak sadar akan hal ini? Karena masyarakat kita terlalu lama percaya bahwa semakin banyak air, semakin sehat. Padahal itu tidak berlaku mutlak untuk lansia, terutama saat malam hari. Apakah dokter pernah bertemu pasien yang sadar terlalu terlambat? Terlalu sering. Salah satunya, Pak Agus, pensiunan bankir dari Jakarta. Istrinya menemukan dia tiba-tiba bicara pelo jam 3 pagi. Wajahnya miring, stroke ringan. Ketika kami tanya, ternyata malam itu ia minum lebih dari 800 ml air karena merasa haus. Padahal itu mungkin bisa dicegah kalau ia tahu jadwal yang benar. Betul. Itu kenapa saya menyebut jadwal minum air sebagai kunci emas, bukan larangan minum, tapi penataan ulang, pagi dan siang minum cukup. Sore mulai rem, malam istirahat. Apakah perubahan itu sulit dilakukan? Awalnya memang sulit, karena tubuh sudah terbiasa, tapi setelah 1 minggu, tubuh mulai beradaptasi. Pasien-pasien saya bilang tidur jadi lebih tenang, bangun tidak pusing, dan yang paling penting, tidak harus lari ke toilet tiap malam. Saya yakin banyak penonton kita ingin tahu bagaimana cara menerapkan jadwal itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas itu secara rinci di bagian selanjutnya. Tapi satu prinsip penting dulu, jangan tunggu haus. Minum itu harus terjadwal. Bukan impulsif, Seperti minum obat ya. Dok, tepat kita disiplin minum obat, kenapa tidak disiplin minum air? wah, itu pertanyaan menohok. Baik, sebelum lanjut, saya mau tahu nih, siapa yang sudah mulai merasa minum air malam itu mengganggu tidur, tulis di komentar. Dan siapa yang ingin tahu jadwal emas minum air ala Dr. Siti, angkat tangan dan share ke keluarga. Karena di bagian berikutnya, kita akan bongkar jadwal emas yang menyelamatkan nyawa ribuan lansia dari detak jantung, tak teratur, dan malam penuh panik. Dok, sekarang kita sampai ke bagian paling ditunggu-tunggu, jadwal emas minum air. Bagaimana caranya agar tubuh tetap terhidrasi, tapi jantung dan ginjal tidak bekerja lembur di malam hari? Maka, saya akan bagi menjadi 5 pilar. Mudah diingat, ini bukan teori, tapi hasil praktik dari ribuan pasien saya. Dan efeknya luar, biasa mengurangi keluhan kencing malam, bengkak, bahkan risiko stroke. 5 pilar wah, kayak fondasi rumah ya? Dok, Tepat dan rumah sehat dimulai dari fondasi kuat. Pilar pertama, minum banyak di pagi hari. jadi bukan langsung minum malam-malam ya? Bukan, pagi hari itu waktu terbaik untuk menyiram ladang tubuh. Setelah tidur 6-8 jam, tubuh kita dehidrasi. Segera setelah bangun, minumlah 1 hingga 2 gelas air hangat, sekitar 400 ml. Apakah harus air hangat? Ya, air hangat lebih mudah diserap tubuh dan tidak mengejutkan lambung. Itu seperti mengisi bensin penuh sebelum perjalanan panjang. Darah jadi encer, sirkulasi lancar, otak segar. Oke, pagi sudah. Pilar kedua apa? Dok, Membagi air sepanjang hari. Jangan minum sekaligus. Tubuh lebih menyukai aliran stabil, bukan banjir mendadak. contoh konkretnya gimana? Misalnya begini, jam 8 pagi 1 gelas, jam 10 1 gelas, jam 12 1 gelas sebelum makan, jam 2 siang 1 gelas, jam 4 sore 1 gelas kecil, total dari pagi sampai sore 6 sampai 7 gelas sudah cukup. Gunakan gelas ukuran 200 ml. Jangan minum langsung dari botol besar. Dok, saya pernah lihat teman minum sekaligus setengah liter habis dalam sekali teguk. Dan itu salah. Minum berlebihan dalam satu waktu
bisa mencairkan elektrolit darah secara drastis. Akibatnya, jantung bisa berdetak tidak teratur. Ingat, air, itu, seperti obat. Dosisnya harus tepat. Wah, saya suka sekali cara dokter mengilustrasikan. Lalu pilar ketiga, Ini yang paling penting, batas ketat setelah pukul 6 sore. Saya selalu katakan, ini adalah aturan besi. aturan besi, seperti apa maksudnya? Setelah jam 6 sore, sebisa mungkin kurangi drastis konsumsi air. Kalaupun haus, hanya boleh menyesap sedikit sekitar setengah gelas. Dan setelah pukul 7 malam, hentikan total. Kecuali jika perlu minum obat, Kalau minum obat gimana? Dok, cukup beberapa teguk air. Tidak perlu 1 gelas penuh. Tujuannya agar jantung, ginjal, dan paru punya waktu istirahat malam. jadi kita menutup keran sebelum malam ya, biar tubuh tenang. Tepat. Saya sering bilang ke pasien malam hari itu waktu katup ditutup, biarkan tubuh seperti rumah yang lampunya dimatikan satu persatu. Oke. Pilar keempat, dok, Dengarkan tubuh, bukan mitos. Banyak yang percaya semakin banyak air, semakin baik. Itu salah. Kita harus paham sinyal tubuh. Tanda cukup cairan itu, bibir tidak kering, kulit lembut, dan urin berwarna kuning pucat. kalau kelebihan air, Sering buang air kecil, tangan dan kaki bengkak, jantung berdebar, bahkan mual, itu tanda tubuh kewalahan. Seorang pasien saya dari Bekasi pernah datang dengan keluhan dada sesak, ternyata karena minum terlalu banyak. dan pilar terakhir, Tindakan alternatif saat haus di malam hari, ini solusi praktis. Kumur dengan air dingin, jangan ditelan, lap bibir dengan kain lembab. Oleskan lip balm. Cara ini mengelabui otak agar merasa puas tanpa membebani organ tubuh. saya yakin banyak penonton baru dengar tips ini. Biasanya kita langsung ambil gelas penuh. Itu kebiasaan yang harus kita ubah. Perubahan besar dimulai dari satu keputusan kecil menghormati tubuh sendiri. Dok, bagaimana cara agar kita konsisten dengan jadwal emas ini? Ada beberapa trik. Pertama, gunakan gelas ukur 200 ml di rumah. Kedua, atur alarm di ponsel jam 6. 10, 2 belas, 2, dan 4. Ketiga, buang gelas dari meja samping tempat tidur. Ganti dengan tisu basah atau lip balm. Ada juga yang suka tempel catatan di kulkas ya. Betul. Cetak kertas kecil bertuliskan jadwal minum air. Beri tanda centang setiap kali selesai minum. Setelah seminggu, Anda akan bangga melihat perubahan yang Anda buat. Kalau pasien minum obat jantung atau diuretik, bagaimana? Dok, Mereka harus konsultasi lebih dulu, karena ada kondisi tertentu yang perlu penyesuaian khusus, tapi prinsipnya tetap sama, air itu menyembuhkan hanya jika waktunya tepat. luar biasa. Saya pribadi merasa tercerahkan, tapi saya yakin penonton pengen tahu, benarkah hanya 2 minggu menerapkan jadwal emas ini bisa mengubah hidup? Bukti nyata banyak. Pak Sutrisno bilang, tidurnya nyenyak tanpa bolak-balik toilet. Pak Herman bisa jalan kaki pagi 30 menit. Bahkan, Pak Dedi yang cuci darah merasa kakinya tidak bengkak lagi. Baik, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, saya ingin tanya kamu yang nonton, apakah kamu siap mulai hari ini mengubah jadwal minum airmu? Tulis siap di komentar dan tag satu teman atau anggota keluarga yang butuh dengar ini sekarang juga. Karena di bagian berikutnya, kita akan bicara lebih dalam tentang kesalahan umum lansia saat merasa haus terus, efek dari ketidakseimbangan elektrolit, dan cara aman mengevaluasi kebutuhan cairan harian. Dok, ini pertanyaan dari banyak penonton kita.
Mereka bilang, saya nggak minum pun tetap sering bangun malam. Mulut kering. Haus terus, apakah itu artinya tetap harus minum? Nah, ini pertanyaan penting. Rasa haus yang muncul malam hari belum tentu berarti tubuh kekurangan air. Justru bisa jadi alarm tubuh karena ketidakseimbangan elektrolit atau kelelahan organ. Jadi, mulut kering belum tentu dehidrasi. Betul. Apalagi pada lansia, pusat haus di otak mulai menurun sensitivitasnya. Kadang rasa haus muncul bukan karena kurang cairan, tapi karena suhu kamar terlalu kering, tidur dengan mulut terbuka, atau bahkan efek samping obat. Wah, berarti banyak yang salah paham. Begitu terasa haus, langsung ambil gelas besar. Dan itu kesalahan besar. Saya punya pasien dari Bandung, Pak Bambang, mantan tentara, usia 75 tahun. Ia terbangun jam 3 pagi, rasa haus, luar biasa. Lalu minum hampir 1 liter. Tak lama, jantungnya berdebar hebat, wajah membiru. Istrinya panik. Itu yang tadi dokter ceritakan, sampai elektrokardiogram menunjukkan irama jantung kacau. Iya, karena kelebihan air membuat natrium dan kalium dalam darah terlalu encer, padahal 2 mineral ini yang menjaga irama jantung tetap stabil. Ketika terganggu, jantung bisa berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan berhenti. Gawat, padahal niatnya cuma biar nggak kering tenggorokan. Dan itulah jebakan klasik. Kita pikir tindakan sederhana itu aman, tapi bagi jantung dan ginjal tua, itu seperti disiram gelombang pasang. Kalau begitu, gimana caranya tahu kita benar-benar butuh minum? Ada indikator sederhana. Saya ajarkan ini ke semua pasien saya. Urin bening atau kuning pucat. Artinya cukup cairan. Urin gelap, kuning pekat tambah cairan di siang hari. Bukan malam, bibir kering tapi tidak lemas gunakan pelembab. Bukan minum banyak air. Berat badan naik cepat, kaki bengkak. Buang air kecil malam lebih dari 2 kali. Artinya tubuh kelebihan cairan. Jadi bukan hanya soal haus atau tidak, tapi juga membaca sinyal tubuh secara keseluruhan. Tepat. Jangan pakai mulut sebagai satu-satunya sensor. Gunakan logika dan pengamatan, karena pada lansia, sinyal palsu bisa membingungkan. Dok, saya jadi penasaran. Apakah kondisi seperti diabetes atau tekanan darah tinggi membuat lansia lebih rentan pada gangguan cairan? Sangat rentan. Diabetes misalnya, membuat pasien sering buang air kecil dan merasa haus terus. Tapi, kalau ditanggapi dengan minum terlalu banyak di malam hari, bisa memperparah kondisi ginjal. Jadi bukan asal minum, tapi harus strategi. Betul, pasien dengan tekanan darah tinggi juga harus waspada. Cairan berlebih bisa meningkatkan tekanan darah. Apalagi malam hari saat tubuh sebenarnya sedang ingin menurunkan tekanan. Dok, saya punya teman minum air kelapa malam-malam karena katanya menurunkan tekanan darah. Aman gak? Air kelapa memang membantu menurunkan tekanan darah, tapi hanya jika dikonsumsi di siang hari. Kalau malam-malam, efeknya bisa terbalik. Kandungan kalium yang tinggi bisa memicu irama jantung tidak stabil bila diminum berlebihan saat tubuh sedang istirahat. Lagi-lagi waktunya yang menentukan ya. Bukan hanya jenisnya. Betul, bahkan air paling sehat pun bisa jadi racun kalau waktunya salah. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengevaluasi kebutuhan air harian kita? Gunakan prinsip ini, 6 hingga 7 gelas sehari cukup untuk sebagian besar lansia. Fokus di jam 6 pagi sampai 5 sore. Hindari minum lebih dari 200 ml dalam satu waktu. Cek warna urin setiap pagi. Catat jumlah buang air kecil di malam hari. Jika lebih dari 2 kali, berarti
terlalu banyak minum malam hari. Dok, boleh saya tambahkan. Jangan tunggu tubuh protes baru berubah. Kadang perubahan kecil justru bisa menyelamatkan kita dari perubahan besar yang menyakitkan. Luar biasa, Mas Raka. Itulah inti pesan saya malam ini. Jangan tunggu, stroke baru sadar pentingnya jam minum air. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin ajak kamu semua yang menonton. Coba tulis di komentar, berapa kali kamu bangun malam untuk ke toilet? Apa kamu merasa haus terus di malam hari? Ayo kita cari tahu bersama. Di bagian selanjutnya, saya akan bawa Anda ke dalam kisah nyata perubahan pasien, efek luar biasa dari jadwal emas, dan bagaimana keluarga bisa mendukung orang tua mengubah kebiasaan tanpa konflik. Dok, saya sangat tersentuh dengan kisah-kisah tadi. Tapi jujur, banyak dari kita yang bingung bagaimana cara menyampaikan ini ke orang tua tanpa membuat mereka merasa dikritik. Mas Raka, itu pertanyaan sangat penting. Banyak anak berniat baik, tapi penyampaiannya salah. Kuncinya bukan menyuruh, tapi mengajak, jadikan perubahan sebagai kegiatan bersama, bukan perintah sepihak. Contohnya gimana? Dok, Misalnya, ajak orang tua beli gelas takar 200 ml bareng, lalu bilang, Rave, ayo kita bareng-bareng coba cara minum baru dari Dr. Siti. Katanya bisa bikin tidur lebih nyenyak. jadi nada bicara kita harus seperti sahabat ya, bukan seperti guru. Betul. Jangan bilang, itu salah, Bu, tapi bilang, aku dengar ada cara baru yang lebih nyaman. Gunakan kalimat positif, jangan menyalahkan, karena yang dibutuhkan orang tua di usia emas adalah rasa dihargai. Saya pernah lihat anak marah karena ibunya keras kepala minum malam-malam. Akhirnya malah bertengkar. Itu sering terjadi. Padahal di balik keras kepala itu ada takut, orang tua takut dehidrasi. Takut ginjal rusak. Takut tidak sehat. Mereka tidak keras kepala karena tidak peduli, tapi karena tidak tahu cara yang lebih baik. Jadi tugas kita adalah jadi jembatan pengetahuan, ya? Tepat. Dan saya akan buktikan bahwa perubahan itu mungkin. Saya ingin bercerita tentang seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta, Ibu Rahayu, usia 68. Awalnya tiap malam ia bangun 5 kali ke toilet. Wajahnya selalu pucat. Ia juga sering mengeluh pusing di pagi hari. Lalu apa yang berubah? Anak perempuannya, Dita, mencetak lembar jadwal minum air dan menempelnya di kulkas. Ia juga membelikan gelas cantik 200 ml sebagai hadiah kecil. Setiap kali ibunya minum tepat waktu, ia beri stiker bintang di kalender. Wah, seperti main permainan kecil ya. Cepat dalam 2 minggu. Ibu Rahayu tidak lagi bolak-balik ke kamar mandi. Tidurnya nyenyak, dan yang paling mengharukan, beliau berkata, saya merasa seperti punya hidup baru. Saya terharu dengar itu. Kadang, perhatian kecil lebih ampuh dari obat mahal. Betul. Dan saya juga ingin cerita tentang Pak Rahman, seorang pensiunan guru dari Banjarmasin. Ia dulu tidak percaya. Katanya, saya sudah hidup 70 tahun begini. Nggak masalah. Reaksi khas ya? Merasa baik-baik saja? Tapi suatu malam, beliau terbangun dengan dada nyeri hebat. Anak bungsunya yang melihat tayangan ini mengajak bicara pelan-pelan. Bukan menyalahkan, tapi mengajak. Sekarang, Pak Rahman adalah orang pertama yang mengingatkan istri dan cucunya soal jam minum air. Hebat. Dari penolak menjadi penyemangat. Karena perubahan sejati datang bukan dari ketakutan, tapi dari kesadaran dan dukungan keluarga. Saya percaya, satu keluarga bisa menyelamatkan nyawa satu orang tua hanya dengan saling menjaga kebiasaan kecil.
Dok, saya yakin banyak dari kita ingin tahu berapa lama perubahan ini mulai terasa. Dalam 1 minggu saja, sudah terlihat gejala seperti bangun malam berkurang, tidur lebih nyenyak. Bengkak mereda, setelah 2 minggu, tekanan darah lebih stabil, jantung tidak berdebar, dan pasien merasa lebih ringan saat bangun pagi. Apakah ada pasien yang sampai merasa seperti hidup kembali? Banyak, bahkan salah satu pasien, saya berkata, "Dok, saya pikir saya akan hidup dengan rasa takut selamanya. Sekarang, saya bisa tertawa lagi. Itu karena malamnya tenang. Jantungnya damai." Saya merasa video ini bukan cuma tentang air, tapi tentang harapan. Benar, karena perubahan kecil bisa membawa harapan besar. Minum air bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas dan waktu. Sebelum kita masuk ke bagian terakhir, saya ingin tahu kamu punya kisah tentang orang tua atau kakek nenek yang bangun malam terus? Tulis kisahmu di komentar. Kita belajar dari cerita satu sama lain. Di bagian terakhir, saya akan tutup dengan pesan yang menggetarkan hati bahwa malam yang tenang, pagi yang segar, dan hidup yang bahagia, semua itu bisa dimulai malam ini dengan satu keputusan kecil, menghentikan minum berlebih di malam hari. Doc, saya merasa perjalanan kita malam ini luar biasa. Dari sekadar sehilas air, ternyata bisa membawa kita ke banyak cerita yang menyentuh hati. Tapi satu hal yang belum saya tanya, Dok, kenapa dokter begitu peduli dengan topik ini? Mas Raka, karena saya sudah terlalu sering mendengar kalimat yang sama dari pasien saya, "Dok, andai saya tahu lebih awal, dok, andai saya diberi kesempatan sekali lagi." Dan kalimat-kalimat itu, Mas Raka, seringkali diucapkan dari ranjang rumah sakit, dari tubuh yang lemah, dari jantung yang nyaris menyerah. Saya tidak bisa bayangkan rasa penyesalan itu, dan ironisnya, semua bisa dicegah. Betul. Itulah sebabnya saya berdiri di sini malam ini. Bukan untuk menakuti, tapi untuk membangunkan kesadaran. Kita pikir kita minum air untuk hidup lebih sehat, tapi nyatanya waktu yang salah bisa jadi penyebab malam terakhir kita. Dan malam itu bisa datang diam-diam, hanya karena kita tidak tahu. Karena tubuh tidak langsung teriak, ia berbisik melalui keringat dingin, napas pendek, kaki bengkak, bangun malam yang tak kunjung usai, tapi kita mengabaikannya. Sampai suara itu jadi jeritan di ruang gawat darurat. Dok, kalau boleh saya simpulkan, pesan malam ini adalah tubuh lansia tidak perlu lebih banyak air di malam hari, tapi lebih banyak istirahat, lebih banyak perhatian. Sungguh tepat. Jantung kita telah berdetak miliaran kali, ginjal kita telah menyaring setiap tetes darah selama puluhan tahun. Mereka tidak pernah mengambil cuti. Sekarang, saatnya kita beri mereka hadiah istirahat. Bukan hadiah mahal, bukan alat medis canggih, tapi hanya segelas air yang tidak diminum di waktu yang salah. Dan dampaknya bisa seperti mukjizat, malam tenang, tidak lagi bangun 5-6 kali. Tidak lagi wajah pucat di pagi hari. Tidak lagi jantung berdebar saat azan subuh. Tapi yang paling penting, keluarga ikut tenang. Ya, tidak ada lagi pasangan yang terbangun karena dengkuran berat. Tidak ada lagi anak yang panik melihat orang tuanya roboh di kamar mandi. Tidak ada lagi istri yang duduk di samping ranjang dengan air mata, takut kehilangan. Dok, izinkan saya bertanya langsung ke kamera. Kamu yang menonton, apakah kamu ingin hidup sehat di usia emas tidur nyenyak? Bangun segar, berjalan ke pasar dengan langkah ringan, main dengan cucu tanpa takut kehabisan napas? Maka jawabannya bukan di suplemen mahal, bukan di dokter luar negeri, tapi ada di tanganmu sendiri. Saya ingin semua yang menonton hari ini mengingat satu kalimat cukup di siang hari, istirahat di malam hari. Itu prinsip emas bagi setiap orang tua di Indonesia,
Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, jangan diam saja. Bagikan sekarang. Karena mungkin hanya satu kali share-mu bisa menyelamatkan satu ayah, satu ibu, satu tetangga, bahkan dirimu sendiri. Saya titipkan pesan ini bukan pada internet, tapi pada hati nurani kalian semua. Jangan tunda sampai besok, karena setiap malam kamu menunda adalah satu malam. Jantungmu harus kerja keras tanpa istirahat. Kamu ingin masa tua yang seperti apa, yang penuh obat dan rumah sakit, atau masa tua yang bisa kamu nikmati duduk di beranda? Hirup udara pagi. Senyum pada cucumu. Pilihan ada di tanganmu, dan itu bisa dimulai malam ini dengan satu keputusan kecil. Tutup kelas, matikan lampu, istirahatkan jantung, karena hidup yang panjang dimulai dari malam yang tenang. Saya Dr. Siti Setiati, dan saya akan selalu ada untuk orang tua Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.